Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu mengawali pagi hari ini, marilah mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman kita dalam melakukan aktivitas satu hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk hari yang baru ini, untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terpuji nama Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami agar kami mengerti firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Selasa 8 Oktober 2024, tertulis dari kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 37. 1 Raja-Raja 18 ayat 37, saya akan bacakan untuk kita semua. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini menceritakan bagaimana Nabi Elia mengundang para imam dan raja Baal untuk datang ke Gunung Karmel untuk melihat kebesaran Tuhan. Elia berdoa kepada Tuhan Allah untuk menurunkan api membakar persembahan yang sudah dikumpulkan di Gunung Karmel. Elia menantang para imam dan raja Baal di Gunung Karmel, apakah Tuhan Allah yang akan pertama menurunkan api untuk membakar kurban atau dewa-dewa Baal yang mereka sembah. Dan Bapak Ibu, Tuhan Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Tuhan Allah menurunkan apinya membakar kurban-kurban yang ada di Gunung Karmel itu. Dan semua bangsa itu melihat akan kebesaran Tuhan Allah itu. Dan mereka pun bertobat. Ayat ini mengatakan, dan Tuhan Allah yang membuat hati mereka tobat kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita diingatkan melalui firman Tuhan hari ini bahwa seruan doa itu dapat mengubah segala sesuatu. Seruan doa kepada Tuhan dapat menggerakkan hati Tuhan. Bahwa apapun yang kita pergumulkan itu akan Tuhan jawab. Tetapi Bapak Ibu mungkin tidak secepat jawaban Elia pada saat itu juga. Tetapi setiap doa yang kita sampaikan itu akan sampai kepada telinga Tuhan, dan tentulah Tuhan akan menjawabnya pada waktu yang terbaik menurut Tuhan. Kitab Wahyu berkata Bapak Ibu bahwa setiap seruan-seruan doa orang-orang kudus sampai kepada telinga Tuhan, dan Tuhan menyimpannya di dalam tempat-tempat emas. Tuhan menyimpan setiap doa-doa orang kudus. Untuk itu Bapak Ibu, mari selalu berdoa, tekun berdoa, menyampaikan semuanya kepada Tuhan. Karena tidak ada doa yang sia-sia. Semua sampai kepada telinga Tuhan. Apapun itu Bapak Ibu, tentang kebebalan hati orang, tentang hal-hal yang sudah lama kita pergumulkan, tentang orang-orang yang menjengkelkan kita, atau mungkin orang-orang yang tegar tengkuk seperti bangsa Israel, mari kita membawanya ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan mengubahkan hati orang-orang, mengubahkan segala sesuatu yang kita pergumulkan, dan akan menjawab doa kita menurut apa yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu, kita juga diingatkan melalui firman hari ini Bapak Ibu, bahwa Tuhan Allah lah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan Allah yang maha kuasa, tidak ada kekuasaan lain seperti kemahakuasaan Allah. Untuk itu Bapak Ibu, selalulah percaya terhadap kuasa Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Ya Tuhan, tolonglah kami dalam kehidupan kami sehari-hari untuk dapat melakukan firman-Mu, untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan tolonglah kami ya Tuhan, untuk selalu setia, tekun berdoa, menyampaikan, berseru kepada Tuhan atas segala persoalan, atas segala pergumulan yang kami hadapi. Dan tolonglah kami ya Tuhan, agar selalu mempercayai kemahakuasaan
Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh Roh Kudus-Mu, tolonglah kami juga untuk mampu melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.